was just a girl. We're like diamonds in the sky. Don't you worry, yeah. Yeah, yeah, except for me. Cause it's always a good time. Jadi sebelum kita mulainya, pertama-tama kalau memperkenalkan diri dulu, bahkan nama kakak Santa. Perkenalkan kakak Dea. Perkenalkan kakak Eriska. Perkenalkan nama kakak Sheila. Perkenalkan nama kakak Irene. Irene. Atau bisa dipanggil Irene. Nah, jadi sebelum kita belajar, kakak mau aja adik-adik semua buat joget-joget. Adik-adik semuanya semua. Baru ciki gini. Ciki, bambang. Ciki. Siap-siap ya. Ciki-ciki bambang, ciki-ciki bambang, ciki-ciki bambang, ciki-ciki bambang. Kita balikan dulu ya kepalanya. 1, 2, 3 ya.
Coba tebak, apa sebutan bagi orang yang pindah dari desa ke kota? Ada yang tahu? Hijrah kampung. Balik kampung. Namanya. Apa namanya dari berpindah Pindah. dari desa ke kota? Oke, itu bisa bahasa kita sehari-hari. Nah, jadi perpindahan penduduk dari desa ke kota itu dibilang urbanisasi. Apa namanya? Urbanisasi. Urbanisasi itu adalah perpindahan dari desa ke kota. Biasanya orang yang urbanisasi ini dia itu pindah untuk mencari pekerjaan yang lebih baik, untuk sekolah ataupun hidup yang lebih baik. Contohnya nih ya, apa namanya siapa? Fajar. Misalnya nih, si Fajar nanti ini udah besar, udah tamat sekolah, dia mau pindah ke kota, ke Jakarta misalnya, untuk mencari kerja. Di situ si Fajar kita sebut dia sebagai urbanisasi karena dia ingin mencari kerja di kota yang lebih besar. Siapa di sini yang punya saudara atau tetangga kenalan yang pindah dari desa ke kota atau dari kampung ke kota? Punya? Siapa? Dia sebelumnya asalnya dari mana? Nah, itu si Jack itu bisa disebut dia urbanisasi. Ini ada beberapa alasan kenapa orang pindah dari desa ke kota. Nah, perhatiannya lagi ke depan sama kakak di sini. Jadi ada alasan kenapa orang pindah dari desa ke kota, yaitu orang melakukan urbanisasi. Yang pertama, ini mencari pekerjaan. Di kota ada lebih banyak pabrik, toko, kantor dan lain-lain. Dan juga ada mall. Di sini kalian sudah ada yang melakukan urbanisasi orang tuanya, benar kan? Kenapa orang tua kalian pindah ke kota Medan ini? Alasannya apa? Betul, karena nyari kerja. Yang kedua, ingin sekolah. Di kota ada SMP, SMA, bahkan universitas. Seperti yang dilakukan oleh kakak-kakak ini semua. Di sini kami juga melakukan urbanisasi. Karena kami dari kampung kami, dari desa kami, terus kami ke Medan ini untuk bersekolah. Nah, yang ketiga ada ingin hidup lebih baik. Di kota itu punya listrik, air bersih, serta internet. Coba kalian yang tinggal di kampung atau di pedalaman pasti susah internetnya kan? Iya. Susah kan? Ada jaringan kan? Banyak susah. Iya benar, nggak bisa main FF. Tapi kayak kamu punya rumah tidur kan sebanyak apa itu juga kan semuanya. Terus tentunya fasilitas lebih lengkap di kota daripada di desa. Contohnya itu di kota besar seperti kita di Medan ini, di Jakarta pasti ada rumah sakit yang besar serta banyak dan bagus. Selain itu ada mall. Ada nggak di sini kampung kalian mall? Di mana tapi ada mall? Nah, mall itu adanya di kota-kota besar. Jadi inilah alasan kenapa orang pindah dari desa ke kota. Oke, tadi kakak udah menjelaskan tentang alasan kenapa orang pindah dari desa ke kota. Nah, urbanisasi itu dia punya dampak positif dan dampak negatif. Nah, ini tuh termasuk dampak positifnya. Dampak positifnya itu kota jadi ramai dan berkembang, ada banyak pekerja serta ekonomi yang meningkat. Dampak negatifnya itu yaitu kotanya jadi macet. Benar kalau kita Medan ini macet? Benar. Coba kalian bandingkan sama kampung kalian. Ada
Oke, itulah dampak negatifnya. Selain itu, dampak negatifnya itu banyak sampah. Selain itu muncul pemukiman yang kumuh, terus desa jadi sepi, petani makin sedikit. Oke? Coba perhatiannya ke depan. Coba kita bayangin, gimana kalau misalnya orang desa pindah ke kota semua? Apa yang terjadi? Coba kalian bayangkan. Ada pendidikan. Iya benar. Iya benar. Akan kekurangan karena sedikit jadinya petani kaya di desa. Terus ada tadi yang di desa. Jumlah penduduk Indonesia saat ini adalah 271.066.000 jiwa. 56% populasi penduduk tinggal di daerah perkotaan. Ini merupakan proses di mana adanya peningkatan proporsi penduduk yang tinggal di kota. Hal ini dinamakan dengan urbanisasi. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Biasanya, orang-orang desa berpindah ke kota dengan alasan ingin merasakan bagaimana hidup di kota yang serba instan, memperoleh kesempatan kerja dan usaha, dan mendapatkan upah yang lumayan besar. Dengan adanya urbanisasi, beberapa hal positif bisa terjadi. Di antaranya, terjadinya kerjasama yang baik antara masyarakat desa dengan masyarakat kota, dan roda perekonomian mereka menjadi bergerak lebih cepat. Namun, hidup di kota tidak semudah yang kita pikirkan. Dengan meluapnya penduduk daerah perkotaan, dapat mengakibatkan masalah kemacetan lalu lintas yang menimbulkan polusi berlebihan, yang pada akhirnya mengakibatkan para pekerja telat untuk pergi bekerja. Biaya hidup yang mahal dan semakin tingginya sampah yang menimbulkan pemukiman yang tidak sehat. Jika kita tidak merubahnya, siapa lagi? Dengan meningkatkan fasilitas kehidupan di desa, bisa membantu mengatasi masalah urbanisasi ini, memperluas dan mengembangkan lapangan pekerjaan dan tingkat pendapatan di pedesaan. Menggunakan alat transportasi publik yang sudah tersedia di kota seperti Transjakarta atau busway. Membatasi pertambahan penduduk lewat program keluarga berencana. Masa depan mana yang akan kamu pilih? Kota yang macet dan penuh polusi atau kota yang sejahtera dan layak huni? Tentukan impianmu sekarang juga. Dalam negeri. Jadi kakak mau tanya, kalau misalnya kalian udah besar nanti, kalian lebih milih hidup di desa atau di kota? Coba yang ingin tinggal di kota, apa tangannya? Apa alasan? Semua mau tinggal di kota? Gak boleh. Lagi dulu. Apa alasan kalian mau tinggal di kota?
Nah, jadi maupun di mana kita tinggal, mau di desa, di kota, kita tetap harus jaga kebersihan. Biar desa dan kota menjadi lebih nyaman, bersih, serta hidup sehat. Apa yang sudah kita sebutkan kan? Ini kita udah sebutkan kalau kita tinggal di kota, kita bisa cari pekerjaan banyak, kemudian ada pos, ada begini, terus apa lagi tadi? Rumah, terus jaringannya lancar, bisa main game, gitu kan? Nah, terus itu kan semua dampak positifnya, dampak negatifnya. Banyak kotor, banyak polusi, banyak apa lagi? Banyak kotoran. Nah, jadi dari sebanyaknya masalah itu, ya hari ini kita kalau mau berangkat sekolah pasti sering kena macet kan? Iya, salah satu dampak negatif. Saya nggak Jadi caranya supaya tidak kembang macet, yang pertama tadi kata begini sama bagaimana tadi yang bilang patuhi peraturan lalu lintas. Terus yang kedua kita memungkinkan kita pakai kendaraan umum. Kendaraan umum itu apa aja? Artinya 10 orang atau lebih dari 10 orang tua kalian itu tidak mengantar kalian menggunakan sepeda motor. Artinya itu sudah mengurangi kemacetan karena cuma satu aja bus yang mengantar kalian, tidak 10 motor orang tua kalian itu kan. Lebih kan masuk akal kan? Itu jadi kalau memungkinkan kalian sebagai anak sekolah untuk menghindari urbanisasi yang berdampak negatif untuk menghindari kemacetan, kalian pakai bus. Pakai kendaraan umum. Kenapa di sini yang naik kendaraan umum? Ada. Naik kaki. Naik kaki. Kita naik kaki. Naik kaki. Ayam. Naik kuda. Coba bayangkan dulu ya. Bayangkan kalian dulu. Bayangkan kalian naik kuda di mana? Dari baris ini sama cowok ya. Jangan teman 10 kalian udah pindah tempat. Sini kalian
Kalau misalnya kita mau diam. Siapa yang bergerak nanti kakak suruh maju ke depan buat nyanyi. Ayo. Tadi kan sebelum pada praktek kita udah membahas bagaimana cara mengatasi kemacetan. Tadi kita udah bilang memakai transportasi umum. Selanjutnya, untuk yang kalian diskusi bagaimana cara kita mengatasi polusi udara, kepadatan penduduk, kepadatan rumah-rumah, gitu. Bisa? Bisa nggak? Kalau kita mencari solusi mengatasi polusi udara. Polusi udara, oke? Tadi udah polusi udara dan sampah. Diskusi dulu. Diskusi. Dimulai dulu. Jadi, tadi kan pembahasan kita akan bilang polusi dan sampah. Kalian harus mencari, harus mendiskusikan sama kelompok kalian. Iya, ini namanya harapan berapa nih? Kelompok 3. sama temannya.
boleh membuang sampah sembarangan, membuanglah sampah pada tempatnya. Satu lagi, Pak. Satu lagi, mengurangi limbah plastik. Satu lagi, menimbun sampah agar tidak banjir. Udah 3 dari Fajar ya. Siapa lagi? Udah Pak, aku nunggu. Ya. Udah. Apa? Ini semua kan udah semua kan udah. 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 Ini Fajar ya bangnya. Ada yang lain ada lupa? Coba kita ulangi tadi ya. Kalian dengar nggak tadi Fajar ngomong? Apa tadi Fajar ngomong? Tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi limbah sampah, ya, menimbun sampah. Benar. 3 dari sini ya. Sekarang kita cek ke yang lain. Siapa namanya? Askia. Oke. Jawabannya pertama menanam pohon, tidak menebang pohon sembarangan, menggunakan teknologi ramah lingkungan di pabrik seperti filter pada cerobong asap, tidak membakar sampah secara sembarangan, tidak membuang limbah ke sungai karena membuat sungai tercemar dan tidak bisa digunakan. Oke, 5. Ini 5. Tepuk tangan dulu. Pembakaran hutan. Ya, itu tidak boleh membakar hutan. Tadi udah disebutkan, udah kan? Membakar sampah. Membakar sampah. Selanjutnya apa lagi? Udah, itu salah. Kompolnas tadi salah. Iya. Tadi pertanyaan bilang kita menimbun sampah. Menimbun sampah itu kayak mana? Sampah apa yang ditanam banyak? Plastik. Plastik. Soalnya plastik tidak bisa diuraikan. Itu namanya Sampah yang bisa ditimbun itu dia sampah makanan kan? Nggak boleh. Karena begini bisa jawab. Jadi kita nggak boleh rendah temannya ya. Jadi sampah yang harus bisa ditimbun itu adalah sampah makanan atau organik. Kenapa sampah organik bisa ditimbun? Itu alami dan bisa jadi bahan pupuk. Jadi untuk tadi yang dibilang Fajar menimbun sampah, yang ditimbun adalah sampah organik, bukan sampah anorganik. Contoh sampah anorganik apa? Plastik. Apa lagi? Itu termasuk organik karena kita berasal dari ya, kaca. Berarti yang bisa diuraikan itu seperti apa? Yang bisa diuraikan organik, kertas, apa lagi? Daun, sama tangan, kulit buah, dan itu ya. Nah, tadi kita udah dengar sama-sama kan? Berapa perempuan lebih banyak jawabannya daripada berapa laki-laki? Hanya 2 pertanyaan aja. Hanya pra-kopla. Kalian ya, nggak bisa kopla. Itu kopla kalian. Yang cepat. Kalian. Yang lawan. Ini 1-0 kan? Kosong kan tadi? Lima kali 10. Jangan kayak gini jawabnya. 10. Dan itu harus terdengar, jangan ngomong. Nanti dengar temannya jawabannya. Ini kita ini pakai apa namanya? Operasi ganda. Udah pernah aja ya. Berapa hasil kali dari 8 dikali 6? Jadi 2. Ya, 1.
lagi.